Halo guys, welcome to this channel. Channel ini akan membahas seputar NPD atau gangguan kepribadian narsistik dan tema psikologi lainnya. Mungkin kapan-kapan saya akan coba bahas juga tentang gangguan kepribadian lainnya serta MBTI. Pokoknya seputar psikologi guys. Oh iya, disclaimer ya guys. Pembahasan di channel ini hanya ditujukan untuk educational purpose only. Umumnya, kita pasti tidak mau dimanipulasi atau mengalami pelecehan verbal atau emosional atau bahkan fisik dari seseorang. Nah, NPD atau narsistik sering banget melakukan manipulasi dan pelecehan emosional pada korbannya. Tapi sebenarnya NPD menunjukkan beberapa tanda red flag dalam 30 hari pertama kamu berinteraksi dengannya loh. Jadi, yuk kita bahas. Apa saja tanda-tandanya? Tanda yang pertama, mirroring. NPD pura-pura menempatkan dirinya sebagai orang yang setipe dengan kamu. Seleranya mirip kamu, entah selera makanan, film, pandangan hidup, atau selera humornya. Kok kebetulan mirip kamu? Pengalaman hidupnya bahkan mirip dengan kamu. Kamu pasti senang banget karena ketemu orang yang cocok, bisa mengerti kamu dengan baik. Tapi entah kenapa hati kecil kamu merasa ada yang janggal dengan orang ini. Ucapannya terasa terlalu perfect, kayak nggak natural gitu. Narsistik berusaha meniru kepribadian kamu untuk mendapatkan kepercayaan kamu dengan cepat. Yap, itu strategi mereka. Seiring berjalannya waktu, kepribadian asli mereka mulai terlihat. Dan itu beda banget sama versi yang mereka perlihatkan ke kamu di awal. Tanda yang kedua, love bombing. NPD selalu mendambakan kontrol. Dia ingin segera mengendalikan kamu. Jadi si NPD akan berusaha mendekati kamu secara intens. Why? Ya supaya lebih mudah menjerat kamu secara emosional sebelum kamu sempat menilai dia secara logis. NPD akan membanjiri kamu dengan pujian-pujian. Memuji-muji kelebihan kamu, betapa beruntungnya dia mengenalmu. Kamu mungkin merasa senang dan nyaman secara instan. Tapi perlu diingat, kalau kedekatan emosional membutuhkan waktu. Orang yang kita pikir sudah lama kita kenal aja, belum tentu kita tahu sifat aslinya. Apalagi orang yang baru kita kenal. Jadi ini hanya love bombing, bukan hubungan emosional. Saya rasa umumnya ya, orang yang waras menginginkan hubungan emosional. Bukan hanya sekadar love bombing. Maksudnya hubungan emosional itu adalah ikatan yang memungkinkan orang untuk berbagi pikiran dan perasaan terdalam mereka. Baik dalam persahabatan maupun hubungan romantis. Kemudian tanda yang ketiga adalah NPD menyelipkan kebohongan dalam cerita mereka. Misalnya, karir mereka bagus, mereka anak kesayangan bos, masa lalu mereka dramatis, atau mantan mereka toksik. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, cerita mereka kurang detail, dan lama-lama kok jadi nggak konsisten. Itu karena NPD menyusun cerita untuk mempengaruhi persepsi kamu. Bukan cerita apa adanya. Kalau seseorang berbohong sejak awal dan terjadi berulang kali, itu bukan sekadar kebiasaan, tapi orang itu memang menyusun taktik. Tujuannya ya untuk memanipulasi kamu. Kemudian tanda yang keempat, kamu merasa gembira secara emosional, lalu sedih tanpa alasan yang jelas. Di satu waktu, si NPD penuh kasih sayang. Tapi beberapa waktu kemudian, dia menjauh dan bersikap dingin. Kamu bertanya-tanya, apa kesalahan kamu? Kondisi membingungkan ini adalah rekayasa NPD. NPD memancing gejolak emosi kamu untuk membuat kamu kebingungan, meragukan diri sendiri, dan lama-lama kepercayaan diri kamu menurun. Kenapa NPD melakukan ini? Yang pertama, untuk kesenangan instan. NPD senang melihat orang lain menderita, atau paling nggak kesusahan. Dan yang kedua, NPD merasa
Kalau kepercayaan diri kamu turun, kamu akan lebih mudah dimanipulasi. Nah, kalau kamu terus-menerus berusaha agar si NPD selalu kembali lagi ke versi dia yang luar biasa di awal, ini tandanya kamu sedang terjebak dalam siklus manipulasi si NPD. Kemudian, tanda yang kelima, NPD menjadi rutin menghina kamu secara halus. Terkadang tertawa di belakang kamu, dan bahkan terkadang keceplosan menertawakan kamu secara terang-terangan. Lo pinter ternyata. Pujian yang menghina. NPD sering menguji boundaries atau batasan kamu melalui hinaan terselubung, seperti contoh tadi. Tujuannya untuk meninjau bagaimana kamu bereaksi. Kalau kamu membiarkannya begitu saja, berarti itu lampu hijau buat si NPD. Dia coba sekali, 2 kali, 3 kali, itu akan menjadi suatu pola yang akan mengikis harga diri kamu. Dan lama-lama, kamu akan menganggapnya biasa aja. Kamu jadi menormalisasi hinaan NPD. Padahal itu nggak normal, guys. Percaya sama feeling lo. Kalau lo ngerasa ejekan dia janggal ya, humor dia menghina orang, dia anggap lucu, morales, udah tinggalin aja. Jangan lo telan. Kemudian tanda yang keenam, si NPD nggak sabar atau terburu-buru, ingin mengenal kamu lebih jauh, secara intens ngedeketin kamu. Misalnya, langsung pengen kenal sama teman-teman lo, ngajakin lo pergi secara terjadwal, atau secara halus meminta atau memancing kamu untuk segera memberikan informasi pribadi. Sekali lagi, tolong percaya sama insting kamu. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, udah jangan dikasih. Dia mau ngumpulin data kamu. Si NPD ingin mencari tahu tentang kelemahan kamu, jaringan sosial kamu, dan kondisi emosional kamu, sehingga si NPD bisa memanfaatkannya di kemudian hari. Kemudian tanda yang ketujuh, NPD tidak menunjukkan rasa ingin tahu sedikit pun tentang kondisi batin kamu. Ini yang banyak terlewatkan oleh korban NPD. NPD bisa sesekali bertanya, tapi sebenarnya NPD enggan mendengarkan. NPD bisa tersenyum, menanggapi curhat kamu dengan komentar singkat, tapi dia mengabaikan kondisi batin kamu, impian kamu, lewat begitu aja. NPD cuma menenangkan kamu, agar semua tampak baik-baik saja. Tapi si NPD sebenarnya nggak peduli sama perasaan kamu. Dia cuma mau kamu tenang, diam, seolah-olah nothing happen, tanpa menyelesaikan masalah. Kurangnya rasa peduli si NPD karena bagi dia nilai kamu bersifat transaksional, bukan relasional. Transaksionalnya seperti simbiosis parasitisme. Coba kamu ingat-ingat, pernahkah si NPD bicara heart to heart ke kamu? Kalau nggak pernah, itu red flag, guys. Dan perlu diingat, orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi batin kamu tidak akan pernah mau menjadi bagian dari dunia kamu. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya. See you next time.